Alhamdulillah mempertemukan kita lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian rutin kita dijadikan oleh Allah sebagai sarana bagi kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dok, kita mulai Dok. Amin. Nggih. 11.34 ya Sada. Ya. Gerakan yang diperbolehkan ketika sholat. Belum Dari di-share. Abu Belum di-share itunya belum PDF. di-share. Iya. Masya Allah. Ya. Ensiklopedi kan, Bu Dok? Ya. Nggih. Iya. Iya. 1134. Iya. Dari Abu Hurairah. Iya, ini apa? Gerakan yang diperbolehkan ketika sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ketika selesai dari mengerjakan sholat berkata, sesungguhnya setan menghampiriku lalu menggangguku untuk memutus sholatku. Tapi Allah memenangkan aku atasnya, dan aku berkehendak untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai pagi hari, sehingga kalian semua dapat melihatnya. Namun aku teringat ucapan Sulaiman alaihissalam yang berdoa, ya Rob, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Telah memberitakan kepada kami di Quran surat Shad ayat 35. Maka kemudian Allah mengusirnya. Kemudian An-Nadir berkata, ini penjelasan hurufnya itu ya. Iya. Ini mencekiknya ya. Gimana? Iya. Paham? Ini nggak paham Ustadzah, gerakan babnya gerakan yang diperbolehkan ketika sholat. Putus-putus di tempat saya putus-putus. Putus-putus. Kalau gitu saya matikan aja videonya. Ya, coba. Ya, coba Dok. Ini kan babnya adalah gerakan yang diperbolehkan ketika sholat. Tapi di sini kok ceritanya tentang setan yang mengganggu, memutus sholat. Jadi apa boleh maksudnya itu terus mencekik gitu? Tadinya Rasulullah SAW diperlihatkan setan itu menghampiri. Jadi menampakkan diri si setan itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itu di dalam sholat itu mau diikat gitu si setan itu. Tapi nggak jadi diikatnya itu karena si setan itu sudah terusir oleh Allah disebabkan Nabi Sulaiman waktu itu berkata, Robi habli mulkan ya Allah, berikanlah kepadaku kerajaan yang kerajaan tersebut tidak bisa dimiliki oleh salah seorang dari hamba dari umatku ini, dari siapapun. Maka akhirnya oleh Allah itu tidak diizinkan Rasulullah untuk memegang setan, untuk mengikat setan. Jadi seandainya setan itu menampakkan dan bisa diikat, maka akan mengikatnya. Nah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan ikatan terhadap si setan di dalam sholat, maka itu diizinkan. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkannya gitu. Ini masalahnya apa? Di sini kerajaan hubungannya dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman itu dikasih kelebihan oleh Allah di dalam masalah mukjizat. Beliau bisa melihat jin, melihat semuanya dan semuanya tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah gitu. Maka si setan itu tidak diizinkan oleh Allah untuk dipegang oleh Rasulullah gitu. Itu Dok maknanya Dok. Nggak sempat. Oh, jadi sebetulnya Rasulullah itu mampu, ya. Ya. Tapi karena sederhananya itu karomahnya Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu minta supaya nggak ada yang lainnya yang bisa melakukannya kecuali Nabi Sulaiman, begitu ya?
Iya, iya, itu. Jadi Rasulullah juga tidak diizinkan oleh Allah untuk mengikat si setan tersebut. Akhirnya si setan itu sudah dilepas. Maksudnya ya dihindarkannya oleh Allah sendiri. Gitu. Nah, yang diizinkan ke kita itu kan di Bulughul Maram sudah kita lewat bahwa ketika kita sholat, apabila di depan itu ada kalajengking ataupun ada sesuatu yang membahayakan ke kita, maka boleh kita membunuh ular, membunuh kalajengking di dalam posisi sholat. Tapi kita nggak usah ngomong. Maksudnya udah kita ngambil Mm-mm. alat, nggak boleh, kapok kamu mati. Nah, udah batal sholatnya gitu. Seandainya itu tidak terucap, dia membunuh sudah membunuh. Tadi gerakannya di rokaat keberapa? Lanjutkan aja rokaat yang belum diselesaikan tadi. Begitu. Oh, kalau bareng-bareng sama ada imamnya, terus Hmm. misalnya ini di belakang, gitu di belakang, terus bunuh ular apa kayak gitu, terus Bareng-bareng ketinggalan, betul. Hmm. ah, kan ketinggalan toh. Nah, waktu Hmm. kembali itu ngikut ngikut imam dulu. Ikut imam aja dan gerakan-gerakan itu mungkin ada salah satu yang ngomong ada ular. Jadi imam juga mungkin boleh menunggu di situ sebenarnya imam karena itu sholat khauf. Karena masalahnya Rasulullah ketika melaksanakan sholat khauf karena dikepung oleh musuh, kan Rasulullah itu berdiri. Kemudian yang lainnya itu menyempurnakan gitu. Kalau dikiaskan ke situ. Nah, akan tetapi itu kan belum terjadi. Kita juga kan baru memperkirakan seumpamanya gitu kan, rame-rame membunuh boleh-boleh kalau memang ada. Gitu. Iya, seperti itu, Dok. Oh, begitu. Oh, begitu. Terus buat Ya. kita yang sekarang ini hadis ini anunya Ya manfaatnya. itu hikmahnya kepada kita pembelajaran dari hadis ini seandainya kita selama itu ada dalil bahwa dibolehkan kita gerakan di dalam sholat untuk menjaga supaya itu tidak apa namanya tidak membahayakan kepada kita. Yang kedua kita pun kan diajarkan kalau umpamanya lagi sholat menggendong anak gitu kan, maka ketika kita Mm-mm. sujud disimpan dulu. Ketika kita berdiri diangkat lagi. Jadi gerakan-gerakan itu di dalam sholat tidak membatalkan sholat gitu. Iya, itu dok hikmahnya. Oh, baik, 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 Ustazah. Ya, saya Oke, lanjut. teruskan ya. Nah, iya, Saya monggo. teruskan ya. Iya, monggo dok. Oh ini ya, jika ada binatang lepas yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat ini ya. Heeh. Telah menceritakan kepada kami Al-Asraq bin Qais berkata, kami pernah di daerah Al-Ahwas ketika kami memerangi kelompok Haruriyah. Ketika aku berada di tepian sungai, ada seseorang yang sedang mengerjakan sholat, sementara dia tetap memegang tali kekang tunggangannya. Oh, maka hewan tunggangannya mengganggunya dengan bergerak ke sana kemari, hingga ia mengikuti kemana gerak hewannya itu. Iya, nggak Berkata membatalkan kan? Syu'bah, ah, Iya, tidak terus membatalkan sholat kan? tidak batal ya. Tapi ini Enggak. sebentar, ini tiba-tiba seorang dari Khawarij berkata, Masya Allah, apa yang dilakukan orang ini? Ketika orang tadi selesai dari sholatnya, dia berkata, sungguh aku mendengar percakapan kalian. Sungguh aku sudah pernah ikut berperang bersama Rasulullah, 6, 7, atau hingga 8 kali peperangan, dan aku menyaksikan kemudahan-kemudahan yang beliau ajarkan. Bagiku mengikuti hewan tungganganku itu lebih aku sukai daripada aku memaksa kembali ke padang gembalaan, tempat hewan itu biasa berkeliaran yang nanti pasti lebih menyulitkan aku. Oh boleh ya berarti ya? Boleh, boleh. Tapi jangan ngomong dok. Iya, iya, Kan iya. kita sedang kalau kita refleks, kamu anak udah batal, jadi harus diulangi lagi kalau sudah ngomong begitu. Tapi selama itu tidak ada pembicaraan kita dengan selain Allah, ya berarti itu dibolehkan melanjutkan rokaat mana waktu kita meninggalkannya. Ya, itu silahkan Oh, lanjut. ya. Oke. Eh, dari Urwah berkata Aisyah radhiyallahu anha, ketika terjadi gerhana matahari,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri melaksanakan sholat. Beliau membaca bacaan yang panjang, lalu beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, lalu mengangkat kepala, lalu memulai membaca surat yang lain. Lalu rukuk kembali sampai menyempurnakannya dan kemudian sujud. Kemudian kok rukuk lagi? Kemudian beliau Iya melakukan kan? seperti itu Hah? lagi. Terus? Kemudian beliau melakukan seperti itu lagi pada rakaat kedua. Kemudian setelah selesai beliau bersabda, keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana, maka dirikanlah sholat hingga menghilang gerhana itu dari kalian. Sungguh aku telah melihat segala sesuatu yang telah dijanjikan bagiku dengannya dari tempatku berdiri ini, sehingga aku ingin mengambil setandan anggur di dalam surga. Surga itu terlihat saat kalian melihatku, aku ingin bergerak ke depan. Dan sungguh aku melihat jahanam yang apinya saling membakar satu sama lain. Saat kalian melihatku, aku bergerak mundur dan aku melihat di dalamnya ada Amru bin Luhai. Dan dialah yang pertama-tama merumuskan saibah. Oh, jadi Rasulullah itu waktu itu dia gerak-gerak itu karena sama Allah itu ditunjukkan adanya surga, sehingga kepingin ngambil anggurnya Hmm. itu, maka beliau gerak maju. Tapi waktu gerak mundur Nah, itu karena beliau melihat jahanam itu, ya. betul. Nah, gerakan-gerakan itu di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Gitu. Jadi kan Hmm. melangkah, sahabat melihat, hanya Rasulullah yang melihat. Maka Rasulullah itu melangkah ke depan gitu. Jadi kakinya melangkah. Maka tangannya ini begini. Nah, mau ngembang gitu. Nah, ditilu oleh sahabat. Sahabat pun melangkah. Nah, kemudian begitu mundur, sahabat pun mundur. Nah, jadi itu bukan diada-adakan, akan tetapi memang ya diwahyukan seperti itu oleh Allah, gerakan tersebut tidak membatalkan sholat. Yang pertama tadi Rasulullah kan sholat apa habis ruku lagi, yang namanya sholat gerhana kan rukunya 2 kali dong. Oh, itu pas itu sholat gerhana. Hmm, Oh ya. gitu. Loh lah, Heeh. terus kalau yang melangkah, terus kayak ngambil, terus mundur, apa kayak gitu, kita sekarang itu nggak usah niru kan? Oh nggak usah niru, nggak diperlihatkan surga dan neraka. Itu khusus untuk Hmm. Rasulullah. Cuman seandainya kita apa namanya ada gerakan, kalau kita gerakannya biasanya begini, ketika kita jadi makmum ketinggalan, kan nggak sah kalau kita sholat berjamaah di belakang sendirian, maka harus narik orang yang ada di depan kita. Nah, kalau dia paham tentang ilmunya, ditepuk atau ditarik ini aja bajunya, berarti dia pasti melangkahkan kaki ke belakang gitu. Jadi sop yang tadi kosong dari kanan kiri itu melangkah akhirnya merapat sedikit-sedikit gitu, keseluruhan begitu. Nah, kalau umpamanya kita masih bisa masuk di depan, masih ada longgar untuk kita, berarti kita langsung aja apa namanya itu nyelendep gitu ke depan itu ke sop itu. Maka yang kanan kiri itu memberi kesempatan kepada orang yang baru datang tadi, yang masbuk tadi, dan dia tuh melangkah ke samping-samping, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri, kalau dia paham ilmunya. Tapi ada kalanya karena tidak tahu ilmunya, mau berjamaah dia udah penuh sapnya itu, mau narik bajunya gitu ke dari belakang itu, dia nggak mau, nggak paham gitu. Nah, akhirnya gimana lagi ya mungkin cari yang lain sih yang masbuk itu. Itu seperti itu kalau sekarang dok. Oh, oke 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 oke. Amru bin Luhai ini yang pertama kali anu ya, bawa berhala ya. Mm-mm. Iya, yang waktu itu dia pergi ke mana itu, kota mana itu, kotanya para nabi itu. Terus Mm-mm. kemudian apa namanya, di sana banyak jual patung, terus dia bawa sehingga ada 3 itu ya, Lata, Usa itu ya, Nah, sama Manat. Manat itu. Iya. Terus kalau Saibah ini anu itu ya, sapi sapi yang apa itu, yang muda apa gimana itu, yang Tapi yang kalau perawan. yang sudah melahirkan sekian kemudian dilepaskan dan nggak boleh di apa dimakan oleh orang yang itu.
oleh pemiliknya gitu. Jadi mereka itu mengada-ngadakan di situ padahal Allah Hmm. menghalalkan semuanya. Sapi model apa, mau melahirkan berapa kali, ya itu tetap halal. Tapi mereka itu mengklaim dirinya memberikan hukum itu di luar dalil dari Allah. Itulah yang dikatakan jahiliyah itu. Orang-orang musyrik kan mengada-ngadakan dan kemudian Hmm. memotong kupingnya si sapi itu kalau udah sekian-sekian itu, ya itu mengada-ngadakan dosa. Baik. Oke. Sus, Lanjut. gantian Sus. Iya, Meni satu meludah dan meni yang itu ya. diperbolehkan. Ya, 1137 menciptakan Mereka Hamad. Ini apa ini? Ini apa ini? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ludah pada arah kiblat masjid. Spontan beliau menampakkan kemarahannya kepada jemaah masjid seraya bersabda, sesungguhnya Allah berada di hadapan setiap orang dari kalian saat sholat. Maka bila sedang sholat, janganlah seseorang meludah. Atau sabdanya, janganlah dia membuang dahak. Kemudian beliau turun lalu menggosok ludah tersebut dengan tangannya dan berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jika seorang dari kalian meludah, maka meludahlah ke arah kirinya. Loh, Paham. itu ya Ustazah, boleh yang pertama tidak boleh meludah, tetapi yang terakhir boleh meludah ke arah kiri. Bagaimana Iya, Ustaz? iya. Mohon maaf, dulu masjid di zaman Rasulullah dengan sekarang kan berbeda. Dulu kan pasir tok. Iya, iya. Maka Rasulullah lihat di dinding depannya, bagian depan itu ya kalau bukan dinding namanya apa ya, tirai aja. Maka tirai itu kan ada orang yang meludah. Rasulullah melihatnya itu sambil ya itu wajah Rasulullah menampakkan marah. Nah, orang-orang kan melihat ketika Rasulullah marah. Maka Rasulullah sendiri yang membersihkan itu. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin di samping yang marah tapi tidak siapa ini yang ini nggak berlanjut gitu. Cuman pelajarannya dan Rasulullah sendiri yang membersihkan ludah tersebut, dikikis oleh Rasulullah. Nah, udah setelah saya itu langsung Allah memberikan peringatan kepada si orang-orang yang yang di belakang itu lewat Ibnu Umar bin Khattab mengatakan, apabila kalian mau meludahlah ke arah kiri, ke bagian kaki kiri. Jadi lagi sholat itu kan pasti kalau meludah itu berbelok ke sini kan menoleh gitu kan. Nah, sudah di arah kiri gitu. Kalau itu tidak bisa tidak, mungkin dia lagi sariawan atau lagi apa sehingga ludah itu cairan di mulut itu banyak. Nah, maka akhirnya ditumpahkan ke arah kaki. Boleh seperti itu, boleh. Gerakan itu tidak membatalkan sholat. Itu hukumnya di situ. Nah, nanti cara membersihkannya bagaimana setelah dia sholat, maka apa namanya ini? Di apa? Di apa ya? Memasukkan alat ke apa? Atau dia di itu ngambil air, ngambil tanah kemudian Siram. dipendem di tanah yang lain gitu. Jadi tertutup si kotoran tersebut. Atau dibalik, tanahnya itu dibalik. Nah, jadi yang ada ludahnya di dalam, yang di atasnya itu sudah bersih lagi. Itu. Kalau sekarang ini bagaimana kita mempersiapkan kalau kita lagi dalam pilek kan nggak bisa tertahan kan kadang-kadang kalau itu sudah parah. Kita ngambil tisu, kita mesisirnya dengan tangan kiri. Kita memegang ini tangan kiri, simpen ke samping. Kemudian kita ngambil lagi tisu gitu. Kalau keadaan seperti itu. Ya, begitu. Posisi. Ya. Monggo, ada pertanyaan kah? Paham? Ya Ustazah, dari anggota tubuh sebelah kiri, tapi bagaimana dengan jamaah? Misalkan itu berjamaah, samping kirinya apakah terganggu? Ye, kalau Karena sudah sekarang ngeludah di lantai ya diseneni. iya, tadi kan alternatifnya tisu gitu kan. Sekarang ini kita bawa tisu seperti itu. Oh, Tapi kalaupun di tangan rumah kiri. pun sendiri pakai tisu. Nah, kalau lagi sariawan kan bagaimana atau lagi ingusan, itu ingus yang bisa tidak tertahankan gitu. Lendir itu kemudian kita pakai ini.
pakai tisu buang ke samping kiri, ke arah kiri. Seperti itu. Ya. Tapi kalau sekarang tisunya pun juga nggak boleh dibuang ya, harus membawa kantong gitu ya. Disai. Oh, disai nggak boleh. Disai. Ya. Najis nggak ya itu ya? Suara saya kecil ya. Dok, Najis suara saya nggak? kecil ya? Enggak. Oh, tapi dokter ke saya kecil ya. Sebentar dok, saya keluar. Kalau ada yang telepon saya matiin begitu. Bentar saya keluar, tak masuk lagi dok. Iya. Oke. Iya, Sus. Saiki tisu di gua di lantai ya. Tapi disimpan itu kan disimpan di saku itu gimana? Apakah itu najis atau apa? Boleh ya? Ya itu nanti ditanyakan. Iya, iya. Nah, halo, assalamualaikum. Ya Iya, udah jelas. jelas Ustazah. Iya. Monggo, lanjut. Iya, kalau ada telepon suka gitu ya. Terus suaranya jadi ya, suara kecil. sendiri. Suara saya sendiri, itu suara dokter nggak kedengar oleh saya, gitu. Iya, Kecil. betul. Monggo, lanjut, Apa Sus lanjut. pertanyaannya tadi Sus? Kalau Iya, bawa tisu dikantongi? ya kalau meludah atau apa namanya ingus tadi, kemudian kan kita bawa tisu ya Ustazah. Itu kan kita supaya tidak mengganggu yang lain kita simpan sendiri, misalkan di dalam kantong baju atau di apa yang kita di dalam tubuh kita. Di bawah sajadah. Iya, itu gimana Ustazah? Najis tidak enggak? Oh ya enggak. Maksudnya apa? Terutama kita tekankan di bawah sajadah aja gitu. Setiap itu kita merunduk ke sajadah, dan merunduknya kita ke sajadah itu tidak membatalkan sholat. Di sini penekannya masalah gerakan gitu kan, tadi yang awal. Jadi gerakan ketika kita menyimpan tisu atau mengambil tisu dari depan gitu kan, itu tidak masalah. Dan di zaman Rasulullah SAW itu sudah maklum ke kanan kiri itu seperti itu gitu. Ustazah, Ya, monggo dok. kalau sedang sakit, itu kan kalau terutama kalau gara-gara sudah pernah ada COVID itu, mana lebih tetap sholat di masjid atau nggak sholat di masjid karena flu takut menularin yang lain kayak gitu. Dok, untuk perempuan itu rumah lebih utama. Sudah saya terangkan belum? Oh iya, nggak maksudnya kalau untuk lelaki. Oh iya. Sebenarnya mohon maaf, COVID itu adalah yang memberikan Allah, yang mendatangkan Allah, dan di dalam masalah sholat nggak usah dihubungkan dengan masalah COVID tadi. Itu manusialah yang mengadakan hal seperti itu. Tetap berjalan kalau dia yakin beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia beriman kepada takdir. Menghindari masalah COVID tidak ada tidak ditekankan wajib gitu kan, cuman kan itu masalahnya keumuman di dalam masalah negara. Kalau di suatu tempat di situ lagi ada wabah, maka kamu jangan pergi ke tempat yang lain, jangan pergi ke tempat yang lain. Jangan pergi ke tempat yang lain dari tempat di mana kita ada wabah. Tapi seandainya di tempat kita tidak ada wabah dan di negara yang lain itu ada wabah, maka wabah itu nggak boleh kita datang ke tempat ke negeri tersebut. Itu penekanannya. Tapi kalau di dalam masalah sholat berjamaah ada wabah dan tidak ada wabah pun tetap itu berlangsung sholat berjamaah karena tidak ada korinah atau tidak ada keterangan dalil yang mengatakan kalau umpamanya ada wabah maka hendaklah sholat di rumah, tidak, kecuali kalau hujan. Kalau hujan besar malah itu yang dianjurkan untuk sholat di rumah. Ketika azan pun kan dikatakan as-sholatu fil bait gitu kan, sholat itu di rumah karena disebabkan hujan gitu, kalau itu ada dalilnya gitu dok. Jadi itu keyakinan terhadap takdir aja, dan yang mengadakan itu tidak membolehkan itu yaitu dari pihak manusia itu dok. Oh, oke. Halo, jelas dok? Iya, jelas. Iya. Duh, saya kecil lagi ini. Ada telepon lagi tak? Telepon. Ya tetap harus keluar ya kalau ingin suaranya besar, itu nggak bisa itu. Ya, monggo Iya. dilanjut aja dok. Ya saya. Nggak apa-apa, nunggu Ustazah aja.
Ya, udah geser lagi. Ya, Baik, ya, lanjut ya, Sus. lanjut. Lanjut ada Uria ya. Bisakah membacakan 1138 ya? 1138. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepada kami Gondar, ini. Langsung nggak bisa langsung. Ya, nggak Dengar bisa. Ya. Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, jika seseorang sedang berdiri sholat, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Robnya. Maka janganlah ia meludah ke arah depannya dan janganlah pula ke arah kanannya, tetapi lakukanlah ke arah kirinya di bawah kaki kirinya. Iya. Emang bisa ya sholat sambil meludah? Kan Bu Uria baru masuk, tadi sudah saya menjelaskan. Kalau di Ya rumah maaf. kan keramik, Bun, di rumah ada keramik, jadi kita pakai tisu tadi. Oh iya. Bisa ya bisa, kita pakai tisu disimpan di bawah sajadah. Gitu. Kalau umpamanya di rumahnya sholatnya sendiri, nggak berjamaah, ya udah buang aja ke samping gitu kan nggak ada siapa-siapa. Nanti setelah kita sholat baru dibersihin gitu. Ya Iya, iya. begitu, sama dengan yang tadi. Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, lanjut. Lanjut. Bu Susi. Iya. Dokter dia lagi nih. Dokter Dokter Ana, Wiwin. menyimak saja Dokter Wiwin sama Dokter Ana juga ya. Juga menyimak. Jadi kembali lagi ke Dokter dia. Aku bisa, aku Oh bisa. bisa. Alhamdulillah. Iya, setelah maam jadi bisa. Iya wes, monggo Dokter Ana. Oke, bismillah. Ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, orang-orang sholat bersama Nabi dengan mengikatkan kain mereka di leher-leher karena kainnya kecil. Dan dikatakan kepada kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga para lelaki telah duduk. Paham Gimana malahnya, Dok? ya, Us? Enggak paham apa ini kain kecil. Enggak paham, Us, minta diterangkan saja. Dokter dia monitor. Iya. Gimana, Dok? Monggo, Dok. Nggak tahu, Ustazah. Ini nggak paham. Orang-orang yang berjamaah itu sholat beserta Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai imam. Mereka karena orangnya itu miskin, Dok, nggak seperti kita. Kita ke masjid 3 hari mau kena 3 kali. Kalau laki-laki mungkin ganti sarung 3 kali. Beliau-beliau ini hanya bahannya sebegitu. Jadi ketika sholat itu, si kain itu diangkat ke leher. Sehingga boleh mungkin hanya di bawah lutut atau sampai lutut gitu. Kenapa diikat? Karena supaya tidak jatuh. Begitu giliran ruku atau giliran sujud, nah si perempuan itu nggak boleh dia ngangkat duluan gitu. Nunggu laki-laki mengangkat dulu Allahu Akbarnya itu. Karena kalau umpamanya perempuan itu mengangkat, mohon maaf, aurat si laki-laki kan kelihatan oleh perempuan gitu. Khawatir begitu, Dok. Oh ya Allah, sampai segitu ya. Ya Allah. Ya. Subhanallah, kita ya makmur kita Iya, ini. iya. Iya, Ustazah. Saking limitnya kainnya sampai kalau sujud atau rukuk kelihatan ya itu mungkin ya belakang lututnya gitu ya. Jadi perempuan nggak boleh ngangkat muka kepalanya dulu. Masya Allah. Yang kedua hukumnya berarti itu di depan laki-laki, kita di belakang berarti tidak ada hijab. Tabir. Hijab. Tidak ada tabir. Nah, dari situ kan kelihatan kalau ada tabir kan si perempuan berdiri pun kadang-kadang kan hanya hanya kelihatan orang berdirinya aja. Kalau sudah ruku tidak kelihatan lagi, kalau duduk tidak kelihatan. Jadi tidak perlu pun tidak masalah. Makanya di orang-orang yang masjidnya sunnah itu jarang-jarang yang pakai itu. Ya. Ustazah, ini berarti gimana syarat rukun atau syarat syahnya sholat itu
Jadi di sini kan kelihatan auratnya ketika sholat ya. Itu bagaimana Ustazah? Kok boleh? Darurat. Oh, Kalau iya, ngikuti boleh, ya nggak boleh lah gitu. iya, Tapi yakin iya. seperti itu, tapi berjamaah beliau-beliau ini lebih mengutamakan sahabat itu. Hmm, Yang punya kain satu, yang nggak punya, yang kain dua, ya nah, bagaimana gitu itu. iya, Masya iya, Allah, sampai Masya Allah. seperti itu di zaman Rasulullah itu. Termasuk istri Rasulullah dan Rasulullah SAW pun kainnya Aisyah. Aisyah itu memakai apa? Pakaiannya itu entah di jilbab ataupun di bajunya, beliau jahit. Yang bolong itu dijahit, disambung, ditembel, seperti itu. Ya, kita ya satu lemari penuh itu bingung malah kita mau Iya, makan. oh, iya, Masya Allah, astagfirullah. Jadi ya Ustazah, saya jadi teringat banjir Aceh itu seperti itu dalam keadaan darurat itu kita Darurat. ya bisa boleh ya. Ya, ya. Ya, ya itu mananya. Jelas ya, pokoknya jelas ya Bu. Nah kalau sekarang ini bagaimana kita dalam keadaan bermakmum, ya begitu imam Allahu Akbar, selesai Allahu Akbar untuk mengangkat dari sujud. Ya kita ngikuti gitu, nggak boleh mendahului tapi kita ngikuti begitu imam berdiri kan kedengaran. Maka kita pun melihat ke depan, kadang-kadang imam ke depan. Ada umpamanya di belakang itu makmum laki-lakinya itu belum berdiri gitu, masih sujud gitu umpamanya. Yang nggak masalah, beliau-beliau ini pakaiannya kainnya juga double-double gitu kan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Apa Sus? Siapa? Itu dia sudah Dokter Ana. Siapa saya ya? Ya. 1 Bismillah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Saibah kepada Ibnu dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah. Aku pernah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang salat, maka beliau membalas salamku. Ketika kami kembali dari negeri An-Najasyi, aku memberi salam kembali kepada beliau. Namun beliau tidak membalas salamku. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya dalam salat terdapat kesibukan. Oh, tapi ini ada 2 gerakan. Yang pertama menjawab salam, yang kedua tidak menjawab salam. Ini yang Boleh jadi yang pertama, wahyu belum turun, belum ada larangan dari Allah. Maka ketika ada orang Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, jawaban kita Waalaikumsalam berarti itu ada pembicaraan sesama manusia. iya. Maka di dalam Bulughul Maram dikatakan bahwa di dalam sholat itu tidak halal seseorang berbicara dengan tetangganya yang berkaitan dengan masalah kebutuhan gitu. Jadi dengan sesama manusia itu tidak boleh. Begitu udah turun ayat itu, maka Rasulullah di dalam salamnya itu hanya berisyarat dengan tangan, kadang-kadang gitu Rasulullah. Jadi tidak langsung mengucapkan Waalaikumsalam. Kalau pertama iya sebelum dalil itu turun, sebelum wahyu itu turun. Kita pun demikian, sama dengan kalau umpamanya kita bersin di dalam sholat, hadis. Nah, kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillah. Nah, itu boleh karena kita berbicaranya dengan Allah. Tapi ketika ada orang di dalam sholat mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, siapapun yang mendengar itu di dalam sholat nggak boleh. Yarhamukallah, nggak boleh. Karena itu adalah berbicara atau mendoakan sesama manusia. Itu yang nggak boleh. Ya, begitu Bu Susi. Ya. Terima kasih, Ustazah. Baik. Ya, lanjut. Lanjut. Siapa Sus? Uria lagi ya? Halo? Ya. Ya. Raba dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk menyelesaikan keperluan beliau. Maka aku berangkat kemudian kembali setelah menuntaskan tugasku itu. Lalu aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aku memberi salam kepada beliau, namun beliau tidak membalas salamku. Kejadian itu menimbulkan kegusaran dalam hatiku yang hanya Allah sajalah yang lebih mengetahuinya. Kemudian aku berkata dalam hatiku, barangkali Rasulullah SAW menganggap aku terlambat menunaikan tugas dari beliau. Kemudian aku memberi salam kembali dan lagi-lagi beliau tidak membalasnya. Timbul lagi kegusaran dalam hatiku yang lebih besar dari yang pertama. Kemudian aku memberi salam lagi, lalu beliau membalasnya seraya berkata, sesungguhnya yang menghalangiku membuat menjawab salammu adalah karena aku sedang melaksanakan sholat. Saat itu beliau sedang berada di atas hewan tunggangannya yang tidak menghadap ke arah kiblat. Oh, berarti Ya. sholatnya di atas, di jalan ya, ibaratnya begitu. Ini Rasulullah kan dalam perjalanan, maka Iya. sholatnya di atas kendaraannya. Dan ketika kita sholat di perjalanan, mengikuti si kendaraan itu kemana arahnya. Seperti kita naik kereta api, arahnya itu ke barat, ke timur, ke selatan, kita mau sholat, nggak usah nyuruh kereta api berbalik dulu ke kiblat. Atau nggak usah badan kita ini balikkan dulu ke kiblat. Iya dok, jadi langsung ini selatan yang kita tuju. Bismillah kan di situ udah ini Rasulullah selain kiblat. Allahu Akbar. Udah selesai itu. Kemudian yang kedua, tadi kan Rasulullah mengatakan, kamu mengatakan apa? Tapi kan si sahabat tadi curiga jangan-jangan Rasulullah marah kok. Saya jawab salam sampai beberapa kali tidak dijawab. Maka Rasulullah menjelaskan, yang menghalangi aku tidak menjawab salam karena aku dalam keadaan sholat. Tuh, jadi di sholat itu nggak perlu kita jawab salam. Tapi pertama tadi Rasulullah menjawab salam, boleh jadi wahyu pada waktu itu belum turun. Jelas. Ya, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, monggo siapapun bertanya dulu. Kalau enggak, dilanjut, Bu Susi. Tadi mirip-mirip dengan yang tadi awalnya. Berikutnya, Dokter Ana atau Dokter Dia? Iya, aku aja. Ya, monggo. Ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa pada suku Bani Amru bin Auf bin Al-Haris di Kuba timbul masalah di antara mereka. Maka beliau bersama para sahabat, beliau berangkat ke sana untuk menyelesaikan masalah. Ternyata Rasulullah SAW tertahan lama di sana, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Maka Bilal menemui Abu Bakar, radhiyallahu anhu, saya berkata, wahai Abu Bakar, Rasulullah SAW terlambat hadir, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Apakah engkau bersedia memimpin sholat berjamaah? Dia, Abu Bakar menjawab, ya, bersedia. Jika kamu menghendaki. Maka Bilal membacakan iqamah sholat dan Abu Bakar maju dan memulai takbir memimpin sholat bersama orang yang banyak. Tak lama kemudian datang Nabi SAW berjalan di tengah-tengah shaf membelah barisan hingga sampai di shaf. Maka orang-orang memberi isyarat dengan bertepuk tangan. Sal berkata, atas fih, sama maksudnya dengan atas fik. Dia berkata, saat itu Abu Bakar tasfik. Dia berkata, saat itu Abu Bakar tidak bereaksi dalam sholatnya. Ketika suara tepukan semakin nyaring terdengar, Abu Bakar baru berbalik dan ternyata ada Rasulullah SAW. Maka Nabi memberi isyarat kepadanya agar tetap meneruskan sholatnya. Lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, lalu memuji Allah, kemudian dia mundur ke belakang dan berdiri di barisan. Lalu Rasulullah SAW maju untuk memimpin sholat berjamaah. Setelah selesai, Nabi berbalik menghadap jamaah lalu bersabda, wahai sekalian manusia, maka mengapa kalian ketika mendapatkan sesuatu dalam sholat, kalian melakukannya dengan bertepuk tangan?
Sesungguhnya bertepuk tangan itu adalah isyarat yang dilakukan bagi kaum wanita. Maka siapa mendapat sesuatu yang keliru dalam sholat, hendaklah mengucapkan subhanallah. Kemudian beliau memandang ke arah Abu Bakar radhiyallahu seraya berkata, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk melanjutkan pemimpin sholat berjamaah bersama orang banyak ketika sudah memberi isyarat kepadamu agar meneruskannya? Abu Bakar menjawab, tidak patut bagi Ibnu Abu Quhafah memimpin salat di hadapan Rasulullah SAW. Ya, Us. Nah, gimana, Dok? Iya, jadi ketika Nabi belum hadir di waktu sholat, Abu Bakar menyetujui untuk mengimami. Nah, ketika sedang dalam mengimami, ternyata Rasulullah datang. Dan orang-orang pada bertepuk tangan untuk memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk menghentikan atau mundur supaya Nabi maju ke depan. Ternyata karena bertepuk tangan bolak-balik, ternyata Abu Bakar nggak ngerti-ngerti juga maksudnya, mungkin gitu, Us. Nah, terus akhirnya menoleh ke belakang, ternyata ada Rasulullah lah. Terus akhirnya dia mundur, Rasulullahnya maju ke depan. Begitu. Akhirnya ketika sholat sudah selesai, ternyata Rasulullah memberitahu kepada umat kalau untuk laki-laki memberi isyaratnya dengan bacaan subhanallah. Kalau perempuan dengan bertepuk tangan. Mungkin gitu ya, Us. Ya, betul. Kenapa sahabat pada waktu itu belum mengucapkan subhanallah? Boleh jadi kan sahabat pada waktu itu belum paham. Maka Rasulullah menyampaikannya kepada sahabat untuk mengucapkan subhanallah. Sesungguhnya tepuk tangan itu adalah untuk para perempuan. Nah, berarti sekarang sudah paham. Ini pembelajaran bagi kita. Kita sebagai perempuan, kalau ada yang salah di imam, tepuk tangan boleh begini, boleh juga ke pahanya. Jadi asal ada isyarat tangan. Kedua, Rasulullah menegur kepada Abu Bakar. Kenapa Anda gitu kan tidak melanjutkan aja tadi sholat? Maka saking hormatnya kepada Allah ini Abu Bakar, beliau sampai lagi sholat mengimami pun ketika Rasulullah ada, beliau langsung ya secara yang kita ketahui tadi mundur dan berkata, kenapa enggak mau melanjutkan? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya bagi anak laki-laki Abu Quhafah tidak pantas untuk menjadi imam kepada Rasulullah SAW. Ya, karena ayahnya Abu Bakar itu adalah Quhafah namanya. Jadi enggak pantas anaknya gitu. Itu mananya, Dok. Hormat sekali. Samping Rasul, gurunya, dan kalau dari segi nasab hubungannya sebagai mertuanya ya gitu, hormatnya seperti itu. Ya begitu. Siapapun pasti nggak ada yang berani mengimami Rasulullah. Iya, siapapun. Tapi Rasulullah sempat jadi makmum seseorang siapa itu? Iya, ada seorang sahabat. Maka beliau itu jadi makmum kepada sahabat itu gitu, dan di situ tidak ada isyarat seperti yang dilakukan oleh kepada Abu Bakar. Saya juga lihat ini, kalau tahu di belakang ada Rasulullah pasti ini nggak akan mau sama dengan Abu Bakar, karena beliau nggak ya maksudnya mohon maaf, sahabat-sahabat yang lain tidak ngasih isyarat kepada makmum kepada imam tadi. Ada satu karena boleh jadi nggak tahu itu. Ya, ada Rasulullah jadi Masya Allah. Iya. Ya, yang ngeri. Siapa yang siapa yang berani? Ya Allah, ya Masya Allah. Yes. Ustazah, kalau untuk zaman sekarang ya Ustazah, misalkan dengan guru dan murid atau ustadzah dengan muridnya itu persoalan imam ini bagaimana Ustazah? Yang
Ketika seseorang itu jangan mengkultuskan seorang gurunya, jangan pula dia gulu. Gulu itu artinya menghormati berlebih-lebihan. Sampai mohon maaf ya, tangannya dicium bolak-baliknya, aneh-aneh gitu satu. Kanan kiri ini sampai dia itu ruku-ruku, sujud-sujud, sampai dicium kakinya gitu. Aduh, itu tidak boleh di Islam itu. Nah, kemudian air apa saja yang dijadikan oleh gurunya itu kita tidak diperbolehkan karena memang kalau zaman itu kan Rasulullah berwudu sehingga para sahabat dari yang datang bertamu kepada Rasulullah berebutan gitu karena memang Rasulullah itu memiliki barokah dan barokah tersebut hanya dimiliki oleh Rasulullah, doanya, ludahnya, semuanya pun itu Rasulullah mustajab. Nah, kalau di selain Rasulullah itu tidak ada, walaupun itu ya gelarnya apa sajalah, ada syekh dan lain sebagainya, sesama manusia nggak boleh. Cuman untuk menghormati guru itu ya memang harusnya apa? Masalahnya kita diperintah oleh Allah. Kita menghormati guru itu karena diperintah oleh Allah. Berarti kita taat kepada Allah ketika kita menghormati guru. Kita taat kepada suami itu perintah dari Allah. Nggak boleh kita membangkang kepada suami karena suami pun itu kita taatnya diperintah oleh Allah. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua itu pun diperintah oleh Allah. Jadi semuanya itu atas perintah Allah kita taatnya seperti itu. Kemudian kalau sekarang menjadi makmum dan imam, yang dilihat dari masalah keilmuan, seorang imam itu harus fasih di dalam bacaan Al-Qur'an, tajwidnya sudah pasti, tahsinnya jelas, kemudian banyak hafalannya, itu yang utama. Itu yang utama. Jadi hafalannya banyak, kemudian ada kalanya mohon maaf, seorang guru tidak banyak ininya hafalannya, tapi fasih insya Allah. Namanya guru agama, guru ngaji, guru tahsin insya Allah. Tapi hafalannya kurang. Bahkan si yang dulunya santrinya itu malah sekarang jadi hafiz dia itu. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya masuk yang santrinya seandainya si santrinya tersebut diizinkan oleh gurunya untuk mengimami. Tapi hormatnya si santri tersebut kepada gurunya ya tidak mendahului dulu gitu kan karena dia apapun juga beliau gurunya dan fasihnya sama gitu. Cuman hafalannya boleh jadi gurunya tidak tahfiz, santrinya tahfiz. Begitu Bu Susi? Iya. Ya, jadi dalam memilih imam sholat itu dari keilmuan ya Ustazah ya yang diutamakan. Sebagaimana diajarkan Rasulullah sendiri itu ya. Ya. Terima kasih Ustazah. Lanjut. Selanjutnya 1143 ya. Itu dia. Ya. Iya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dilarang bertolak pinggang dalam sholat. Iya. Paham ya? Iya, ini maksudnya waktu habis takbir itu toh. Takbir, tangannya ditaruh di mana itu di pergelangan, di telapak tangan, di pergelangan atau sampai siku boleh ya, tapi di pinggang, Dok, mohon maaf. Bertolak pinggang nggak itu boleh begitu. sampai siku. Tangan sampai disimpan siku. di pinggang. Tangan disimpan di pinggang, bukan begini, Dok. Bukan begini, bukan. Tapi tangan disimpan di pinggang. Tolak pinggang itu. Ini tuh. Oh. Tangan dua disimpan di pinggang, coba. Itu yang tidak boleh. Itu tidak diajarkan. Itu adalah salatnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi. Kalau sholat dulu kan gini, ya mereka itu sombong minta ampun. Ya. Gimana Ustazah? Tangan jenengan coba dipasang di pinggang, dua-duanya. Bu Susi, tangan yang kena gitu, yang nampak. Orang marah ya. Marah-marah itu. Iya. Sombong. Karena kan itu kalau di kita yang tolak pinggang itu kan yang marah-marah ya Dok ya? Iya benar. Nah itu nggak boleh itu dilakukan di dalam sholat gitu, dilarang. Ya seperti itu. Kalau ukuran durasi bukan itu ini tangan ini ya cukup di atas sini, di atas dada, tapi antara jari ini dengan pergelangan tangan.
Dan ini kadang-kadang Rasulullah memegangnya, kadang-kadang Rasulullah hanya menempelkan saja. Gitu. Nggak sampai ke sikut begini, enggak. Kalau yang tadi talak pinggang maksudnya. Ya, ya begitu dok. Paham insya Allah ya. Dan kita tidak pernah melakukan itu selama sholat. Enggak. Tapi dalilnya baru tahu sekarang, boleh jadi mungkin seperti itu. Lanjut, Bu Susi, monggo. Berikutnya Masih sama ini ya. ya, 1144 sama ya. sama ya. Lanjut ya. Ya. Ini 1145 Uria lagi ya. Dari Uqbah bin Al-Harits. Sudah dinyalakan. Ya. Dari Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat asar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memberi salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa dan menemui sebagian istri-istri beliau. Kemudian setelah itu beliau keluar kembali dan beliau melihat bahwa orang-orang semua keheranan dengan ketergesaan beliau. Maka akhirnya beliau bersabda, aku teringat ketika aku sholat tadi tentang sebatang emas yang ada pada kami. Aku tidak suka bila benda itu berada pada kami sampai sore atau bermalam. Maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan. Pahamkah? Jadi ketika ya kadang-kadang sholat terlintas begitu. Dan karena mungkin Rasulullah merasa ya itu tadi lebih segera dibagi-bagikan. Sholatnya mungkin biasanya setelah sholat masih duduk, beliau enggak tapi langsung berdiri. Dan apakah demikian? Seseorang memikirkan sesuatu ketika sedang sholat, batal nggak sholatnya? Tidak. Umpamanya mohon maaf, jenengan sholat. Di situ lagi rakaat terakhir gitu kan, lagi tadi khusus santai. Oh, ini kedengaran ada suara petir atau apa gerimis-gerimis, kan langsung konsentrasi, loh jemuran saya gitu kan, mesti ada seperti itu. Iya. Maka kita cepat gitu. Atahiyatnya pun yang tadinya atahiyatul mubarakatuh ini atahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatun, nah gitu. Apa itu membatalkan sholat? Enggak, tidak. Jadi dengan situasi kondisi seperti itu boleh silakan. Yang terpenting tapi tetap konsen kita ini ya tetap kepada Allah, tapi itu terlintas ya manusiawi lah seperti itu insya Allah, tidak membatalkan sholat. Kemudian yang hukum kedua, bahwa Rasulullah itu teringat tibron ing dana, sesuatu yaitu berupa dinar atau dirham yang beliau simpan. Maka Rasulullah itu yaitu gara-garanya kalau Rasulullah itu ada simpanan yang itu Rasulullah tidak suka seandainya itu ada semalam 2 malam ada di rumahnya, sehingga Rasulullah mengeluarkannya untuk dibagi-bagikan. Kalau kita kan kebalikannya, yang dari luar kita bawa ke rumah disimpan ya, ya kan? Kita ke toko emas, kita ke toko emas disimpan di rumah. Cincin sudah seperti begini, itunya modelnya besok ada yang baru lagi, oh eman saya dan ada punya uang gitu, langsung beli lagi. Jadi yang di luar itu dikumpulkan di rumah. Bedanya di situ antara kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah yang ada di rumah dikeluarkan, kalau kita yang di luar dibawa ke rumah. Bagaimana dok? Iya banyak-banyak istighfar Alhamdulillah. Iya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat sederhana, bukan Rasulullah tidak punya, tapi dermawannya Rasulullah itu seperti angin, apalagi di bulan Ramadan. Jadi cepatnya Rasulullah itu di dalam memberi gitu kan, di dalam melomannya, kemudian dermawannya, masya Allah, itu merupakan uswah kita kepada Rasulullah. Iya seperti itulah. Mudah-mudahan kita pun dengan adanya keterangan seperti ini, hadis seperti ini, ya kita dikasih hati yang longgar, dihilangkan oleh Allah dari kikir. Mudah-mudahan kita termasuk dermawan. Artinya apa? Ketika kita mendermakan sesuatu yang kita miliki, itu pada hakikatnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena
Mungkin sekarang ini seolah-olah kita mengatakan kalong yang tadinya punya 100.000 dikasihkan 10.000 tinggal 90 gitu kan. Nah, mengatakan kalong. Tapi pada hakikatnya kalau kita berbicaranya dengan ilmu, justru yang 10.000 itulah yang akan menjadi teman bagi kita ketika kita sakratul maut, ketika kita berada di dalam kubur. Bahkan eh, yang 90.000 itu belum tentu itu akan menemani kita, tapi yang 10 sudah pasti itu menemani kita. Insya Allah seperti itu dok maknanya. Ya, Us. Monggo Bu Susi lanjut. Lanjut, ada Mbak Indri ya. Monggo Mbak Indri. 1146. Assalamualaikum Mbak Indri. 146. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan lari sambil mengeluarkan kentut, hingga ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan kembali. Dan bila iqomat dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqomat telah selesai, dia kembali lagi sehingga senantiasa dia mengganggu seseorang seraya berkata, ingatlah sesuatu yang semestinya harus tidak diingat, yang pada akhirnya orang itu tidak menyadari berapa rakaat sholatnya. Berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Berkata Abu Salamah bin Abdurrahman, bila seseorang melakukan hal seperti itu, maka hendaklah dia sujud 2 kali dalam posisi ruku. Dan Abu Salamah mendengar keterangan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini kalau menurut pengertian saya, itu kan kalau azan berarti setan itu kembali berlari ya. Apa? Menjauh. Menjauh, jadi kita harus cepat-cepat sholat ya, ada panggilan, jadi nggak dipengaruhi oleh setan gitu ya Ustazah. Harus cepatnya kita melakukan sholat. Tapi kalau memang dia itu lupa pada rakaatnya, itu bisa sujud 2 kali dalam posisi duduk setelah hampir sebelum salam gitu ya Ustazah ya, yang terakhir ini. Ya, saya perjelas sedikit. Ketika azan dikumandangkan, setan itu sangat takut karena di situ lafaz Allah diucapkan. Maka setan takut ketika Allah disebut oleh hambanya. Nah, sehingga si setan itu larinya sampai terkentut-kentut, kemudian kalau azan sudah selesai tidak terdengar lagi, dia mendatangilah orang yang sholat tadi. Maka ketika qomat dikumandangkan, si setan pun lari lagi. Maka setelah itu setan pun datang lagi setelah qomat. Jadi orang yang lagi sholat itu didatangi oleh setan. Akhirnya dikacaukanlah konsentrasinya sehingga dia itu ingat ABCD. Ketika Allahu Akbar mungkin karena Al-Fatihah kita sudah terbiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, udah jelas seperti itu. Tapi hati tidak menyertai Al-Fatihah. Kadang-kadang hati di dapur, di mana saja gitu kan. Kadang keluar apa sajalah yang dikacaukan oleh setan itu gitu. Nah, sehingga loh, saya ini sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Bagaimana solusinya dalam hal itu? Maka di hadis yang lain dikatakan ambil yang paling sedikit. Yaitu kalau kita ada pikiran ini 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil yang 2 rakaat. Berarti kita kalau sholat isya menyempurnakan lagi 2 rakaat. Walaupun itu sudah 3 rakaat umpamanya, tapi kita ambil di dalam keyakinan kita yang paling sedikit. Maka setelah itu nanti solusi yang terakhir ketika dia mau assalamualaikum dari sholat atau tahiyat akhir, sebelum itu diucapkan assalamualaikum maka merunduklah sujud 2 kali. 1 sujudan, kemudian kita duduk, sujud lagi.
kemudian setelah itu baru salam kanan kiri. Itu namanya sujud sahwi. Untuk kalau saya istilahkan menetralisir yang tadi kita lupa. Kalau itu sudah 4 rakaat, berarti kita sudah sempurna. Nah, kalau itu 5 rakaat, maka ketika kita sujud sahwi itu dianggap di sisi Allah itu ya sempurna 4 rakaat. Jadi itu adalah menghalangi si setan tadi. Akhirnya setan itu nangis ketika si manusia itu sujud. Karena masalahnya waktu nenek moyangnya disuruh sujud kan dia nggak mau gitu. Tapi ketika dia manusia salah sedikit pun sujud gitu. Sebenarnya si setan itu merasa iri kepada manusia, makanya dia banyak mengganggunya kepada manusia. Begitu Bu Indri, bunda-bunda begitu. Bagaimana? Jelas, Ustazah. Matur nuwun. Ya, Ya. sami-sami. Monggo ada pertanyaan lain, Dok? Bu Susi? Kalau nggak ada, lanjut. Berikutnya Dokter Ana ya, monggo. Sebentar. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Maka aku temui seseorang, lalu aku bertanya kepadanya, surah apa yang dibaca Rasulullah SAW dalam sholat Isya tadi? Orang itu menjawab, aku tidak tahu. Aku tanyakan lagi, bukankah Anda ikut sholat? Orang itu menjawab, iya benar. Maka aku katakan, aku tahu beliau membaca surah ini dan ini. Paham maknanya, Dok? Nah, sebentar. Apa ya? Nggak tahu, Us. Nggak terlalu paham, Us. Apa yang dibaca? Iya, mau keterangan aja, penjelasan. Abu Hurairah bertanya kepada manusia, maksudnya kepada orang-orang yang ikut sholat berjamaah beserta Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, apa yang dibaca oleh Rasulullah waktu tadi sholat? Yang ditanya tadi, nggak tahu lah, Adri, saya nggak tahu. Nah, kemudian beliau sendiri mengatakan, bala, tentu saya tahu. Kultu yaitu lakin, akan tetapi saya tahu yang dibaca Rasulullah itu adalah membaca surat ini. Artinya apa? Ketika Abu Hurairah sholat berjamaah dengan Rasulullah, beliau sangat konsen. Ketika orang-orang yang lain itu sholat dengan Rasulullah juga tidak konsen, sehingga apa ya yang dibaca tadi gitu kan? Mungkin ketika Rasulullah membaca umpama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu kan, membaca itu kan, padahal sebenarnya sahabat itu tahu kalau dia konsen bahwa itu adalah surat Al-Alaq. Nah, karena tidak konsen, apa ya tadi yang dibaca, lupa gitu. Nah, seperti itu. Apa namanya, setan kita. Oh, ini karena gangguan Bagaimana, Dok? setan itu tadi ya, Us ya, mengganggu supaya orang nggak konsen. Jadinya dibaca Iya. Rasulullah apa, nggak tahu. Pokoknya denger aja lewat-lewat gitu kayaknya ya. Astagfirullah, Nah, iya gitu. ya. Kadang-kadang kita suka ngomong gitu, bunda-bunda ngomong gini, tadi saya ini, atau perasaan kita, saya ini tadi sudah baca Al-Fatihah apa belum, kan gitu kan? Ah, Nah, suka iya, ada benar, kadang-kadang benar, gitu, Us. kan? Benar, Us. Kadang-kadang kayak kebiasaannya sampai itu tadi sudah baca apa belum ya? Itu diulangi boleh nggak ya, Us? Karena nggak yakin terus baca Al-Fatihah lagi boleh nggak ya? Solusinya harus, Dok. Harus, Harus bukan ya, karena nggak yakin ya. Pemanya jenengan itu, loh, saya tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum? Dianggap sudah saja, maka jenengan langsung Anas, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Ketika jenengan ragu-ragu, saya belum Al-Fatihah atau enggak, diulang tadi bacaan Al-Fatihahnya gitu. Itu yang benar. Iya. Menurut Iya, pemahaman. Ya, kadang-kadang karena kebiasaan sampai lupa, tahu-tahu sudah surat pendek. Habis itu astagfirullah, tadi sudah belum ya. Baca Al-Fatihah ulang gitu. Ya, itu kan, Dok. Ya. Ya, jadi kita artinya di dalam lupa tersebut nggak perlu mengulangi
nggak perlu membatalkan sholat dan nggak perlu mengulangi sholat dari awal. Saya tadi lupa nggak Fatihah, maka Allahu Akbar lagi. Bagaimana kalau umpamanya setannya datang di rakaat ketiga? Loh, saya sudah Fatihah belum, saya ulangi lagi. Kapan selesainya sholat? Jadi Allah memberikan keringanan kepada kita seperti inilah gitu. Oke. Iya. Lanjut, Bu Susi. Berikutnya Ana Indri. Dokter Tadi Lia. kan Iya. itu dia. Iya. Oke, dari Abdullah ibnu Buhainah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat 2 rakaat di antara sholat beliau. Lalu beliau berdiri dan tidak duduk. Maka orang-orang ikut berdiri mengikuti beliau. Ketika beliau menyelesaikan sholatnya 4 rakaat, sedangkan kami sedang menunggu-nunggu, beliau memberi salam. Beliau bahkan bertakbir sebelum memberi salam. Kemudian sujud 2 kali dalam posisi duduk, lalu baru memberi salam. Ini apa ya? Sujud sahwi ya? Iya. Wih, Lupa apa di sini Rasulullah? Lupa ndak ini apa duduk itu Tahiyat loh. awal kayaknya ya. tidak. Duduk tahiyat awal lupa. Tahiyat awal kayaknya. Iya. Ya, tasahud awal atau tahiyat awal beliau lupa, maka Rasulullah menyempurnakan 3-4-nya dilanjutkan. Maka setelah itu salam, qoblas taslimi, sebelum salam Rasulullah bersujud 2 kali sujud, langsung dia salam. Beliau langsung salam gitu. Itu solusinya. Ketika kita di 2 rakaat yang harusnya kita ini duduk, maka kita lupa. Kalau kita sudah tegak, begitu kita sudah berdiri, lupa saya nggak tahiyat awal, maka nggak boleh. Jenengan nggak boleh langsung duduk dari atas karena kita sudah tegak gini. Maka solusinya dengan sujud sahwi. Akan tetapi ketika kita ini baru seperti ini, Dok, umpamanya kan ini dari sujud tadi itu baru begini. Nah, begini ini kan belum sempurna. Di sini ingat loh, ini saya belum tahiyat awal. Kalau ini belum jelas, belum tegak itu, maka kita duduk. Boleh dan tidak ada sujud sahwi. Itu peraturannya. Gitu. Oh, kalau sudah tegak itu lanjutin aja rakaat ketiga, rakaat keempat. Kemudian nanti disambung dengan sujud sahwi. Gitu ya, Uja? Tapi ya betul, tapi ketika belum tegak di atas seperti begini, ya itu boleh diulangi langsung duduk lagi. Kali ke tempat sujud dan tidak ada sujud sahwi. Iya. Kemudian sujud sahwi, kemudian bacaan sujud sahwi kita mengikuti sujud biasa aja ya, Dok. Oh, bacaannya seperti sholat waktu sujud biasa ya, normal ya, ya. Dokter kalau memakai Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian duduknya ini kan Robik Firli. Nanti sujud yang kedua pun tetap Subhana Rabbiyal A'la. Kalau yang terbiasa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Firli, silahkan itu yang dipakai. Kemudian kalau yang di dalam kebiasaan orang-orang membaca subhanamallahayanamu walayashu, setelah saya perhatikan di dalam hadis saya tidak menemukan itu. Itu adalah dijadikan dari siapa nggak tahu, ulama. Ngomongnya ulama, tapi ulama yang mana mohon maaf saya nggak paham. Tidak diketemukan. Oh, jadi yang jadi sama dengan sujud biasa ya selama ini, San? Ya, saya mengkiaskannya ke sujud biasa saja. Karena masalahnya di dalam hadis saya belum menemukan kalimat subhanamallahayanamu walayashu. Ya, itu biasanya orang-orang makainya itu. Artinya subhana maha suci, malayanamu yang tidak pernah tidur, walayanhu dan tidak pernah lupa. Itu yang dipakai oleh beliau-beliau sholat pada waktu itu. Tapi begitu saya perhatikan hadisnya, saya belum menemukannya. Jadi saya tidak menganjurkan itu. Yang saya anjurkan sama dengan
kita sujud di sholat biasa, doanya seperti itu. Baik subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ataupun subhana rabbiyal a'la. Monggo terserah jenengan. Gitu. Dan sujudnya 2 kali ya, Bagaimana? Us ya. Bukan 1 kali ya, Ya Us ya. sujud bukan 2 kali. Oh, 2 kali. Ya, Us. Wah, salah ya. Oke, ya matur suwun. Kadang-kadang keliru. Yang Ya, terlupa. Alhamdulillah sudah dapat ilmu. amin, semoga bermanfaat. Monggo lanjut Bu Susi. Suaranya Bu Susi belum dibuka. Mikrofonnya belum dibuka. Ya, maaf. Berikutnya 1149 ada Dokter Sinta ya. Monggo. Ya, hadir. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman al-Araj dari Abdullah ibnu Buhainah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri dari 2 rakaat salat duhur dan tidak duduk di antaranya. Setelah beliau menyelesaikan sholatnya, beliau sujud 2 kali, lalu memberi salam setelah itu. Oh, terlupa ini ya, duduk di antara 2 sujud. Ya, tahiyat awal. Oh, ya, tahiyat awalnya terlewatkan sujud sahwi. Jadi bukan Gimana, Dok? hanya apa yang ini rukun ya. Semuanya yang terlewatkan. Kalau ada yang juga yang tidak apa itu ya, mereka sujud sahwi, yang tidak kunut. Oh, Sujud mohon sahwi. maaf. Kunut itu bukan menjadi sahnya sholat, akan tetapi itu hanya sunat. Maka Iya. ketika tidak kunut, tidak perlu sujud sahwi. Orang yang, dan di dalam hadisnya itu tidak ada seperti itu. Saya tidak menemukan kalau kunut. Bahkan kunut sendiri pun itu dilaksanakannya di zaman Rasulullah ketika ada permasalahan di negeri itu. Maka Iya, saya ketika itu pernah sholat dengan teman yang di masjid, terus tidak ada kunutnya, terus dia sujud sahwi. Saya juga ya, cuman kalau tahiyat awal juga begitu ya Ustazah ya. Sujud sahwi ya. Ya, kalau tahiyat awal itu kalau kurang rokaat kita menyempurnakan rokaat, tapi kalau kita ragu-ragu di dalam rokaat ini 2 atau 3, 4 atau 3, ambil yang paling sedikit. Ketika kita ragu-ragunya 2 atau 3, ambil yang 2. Ketika ragu-ragunya 4 atau 3, ambil 3-nya. Begitu, Dok. Ya, kasih. Ustazah, bagaimana kalau kita sebagai makmum, ya, jadi yang melakukan kelupaan itu adalah imam, ya. Ya. Mungkin ketika diingatkan, ya seperti tadi lanjut aja. Nah, selesai baru melakukan sujud sahwi itu makmum juga ikut ya, Ustazah? Ya. Makmum pun ikut lupa. Ya. Walaupun tidak lupa, ikut aja ke imam karena imam dalam posisi yang harus kita taati di dalam gerakan gitu. Tapi kan tadi sudah dikiparati gitu kan, sudah ditebus dengan sujud sahwi ketika imam itu lupa. Oke, betul. Lanjut. Terima kasih, Ustazah. Lanjut. Dokter Sinta lagi. Sekarang Uria ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Alqamah dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat zuhur 5 rakaat. Beliau ditegur, apakah ada tambahan rakaat salat?
Beliau menjawab, memangnya apa yang terjadi? Dia Abdullah berkata, Anda kerjakan sholat 5 rakaat. Maka beliau sujud 2 kali setelah memberi salam. Oh, jadi sujud sahwi itu bisa dilakukan juga setelah sholat ya, ketika Iya, sadar dengan kesalahannya. Biasanya kan sebelum salam, tapi kemudian ini diingatkan, jadi baru tahu langsung melakukan sujud sahwi. Ini nih kalau seperti ini Ustazah, apakah posisinya langsung mengambil posisi duduk kemudian sujud, misalnya sudah beranjak dari tempat sholat, ataukah mm-mm. ada yang Takbiratul lain? ihram lagi. Ya, betul. Heeh, ya. Ini saya jelaskan dulu tentang hadis ini. Rasulullah SAW sholat 5 rakaat. Rasulullah sendiri kan melakukan itu tidak tahu beliau. Dan di belakang tidak ada yang ngasih tahu juga mungkin seperti itu. Maka setelah Rasulullah SAW sholat, Rasulullah kan aman-aman saja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ditegurlah, maksudnya ditanyakan. Wahai Rasulullah, apakah sholat zuhur ini ada tambahan lagi 1 rakaat? Kata Rasulullah, emang apa yang terjadi? Kata Rasulullah, Anda sholat 5 rakaat. Maka ketika itu Rasulullah sujud sahwi setelah salam, sudah pasti setelah salam karena Rasulullah kan tidak mengetahui. Jadi di sini hukum bahwa ketika kita melaksanakan sujud sahwi boleh tidak setelah salam. Utamakan ketika kita mau sujud sahwi sebelum salam kita niatkan sebelum salam. Tapi ya manusiawi juga kita refleks. Kalau sudah tahiyat terakhir itu langsung kita ini mengambil posisi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru ingat loh, saya belum sujud sahwi. Maka hendaklah dia sujud sahwi dalam posisi duduk. Nah, kalau kita sudah beranjak, bagaimana? Ada yang ngasih tahu seperti itu. Ya kita langsung dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk melipatkan kaki yang waktu kita tahiyat akhir. Nah, dan kita langsung Allahu Akbar untuk sujud gitu. Sujudnya 2 kali dan setelah itu tidak ada tahiyat lagi walaupun di luar sholat, maksudnya di luar setelah selesai salam kita nggak usah ada tahiyat lagi, langsung setelah sujud sahwi assalamualaikum. Kalau assalamualaikum itu memang harus dilaksanakan di luar sholat itu. Ya, begitu Bu Uria. Ya, terima kasih. Baik. Sudah Itu cukup, berdiri Ustazah. lagi enggak, Us? Berdiri lagi atau cuma langsung sujud, Us? Kalau sudah salam, kita baru tahu. Langsung duduk ya, dalam posisi duduk ya. Oh, langsung duduk, langsung sujud. Kita Gitu duduk ya, dulu. 2 kali. Kita duduk dulu. Mm-mm. Dengan melipatkan kaki waktu kita terakhir kan. Mm-mm. Nah, setelah itu kita baru sujud 2 kali kemudian salam. 2 kali. Oh, Iya. gitu ya. Iya. Ya, Us. Monggo, siapa yang bertanya lagi silahkan. Kalau ingatnya sudah jalan gimana, Us? Iya sama, nggak apa-apa. Ingatnya sudah jalan, malah sudah kita Kemana gitu? buka ruku gitu. Loh, saya tadi sholat lupa, tapi saya belum sujud sahwi. Langsung dokter ngambil lagi rukunya, kan belum batal kan? Nah, udah gitu langsung isinya duduk dulu seperti tahiyat terakhir tadi, langsung sujud, udah itu baru salam. Iya. Iya, iya, Ya, iya, iya. seperti itu. Iya. Iya, Mas Usun. Sambil lanjut, Bu Susi. Lanjut. Tadi Pak ini. Bu Susi sendiri. Saya ya. Bu Susi sendiri. Iya. Ini. Monggo, Bu Susi. Iya, iya. Belum ini 1150 ya. Bismillah. 1151. 51. 1. Ya, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Ibrahim, kemudian berkata Nabi Abu Hurairah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur atau asar bersama kami. Lalu beliau memberi salam.
Kemudian Dzul Yadain berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah sholat dikurangi rakaatnya?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Benarkah yang dikatakannya?" Orang-orang menjawab, "Benar." Maka beliau menyempurnakan 2 rakaat yang tertinggal, lalu sujud 2 kali. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitulah yang dikerjakan oleh Nabi. Oh, jadi kalau kurang, ini melengkapi rakaatnya ya Ustazah. Ya, Lalu di akhirnya itu sujud sahwi. ya. Saya contohkan, Bu Susi jenengan itu sholat zuhur, niatnya 4 rakaat, ya baik-baik saja menurut jenengan. Ya. Tapi setelah jenengan assalamualaikum, mungkin ada saudara jenengan, ada siapa jenengan, loh, atau putra jenengan, Mama sholat zuhur, kok Mama sholatnya 3 rakaat? Enggak, saya 4 rakaat, 3 rakaat, Mas, saya lihat beneran. Jenengan nggak usah ngeyel dalam hati, langsung jenengan itu takbir lagi, Allahu Akbar, untuk menyempurnakan yang 1 rakaat. Lalu jenengan sholat 1 rakaat dengan membaca Al-Fatihah. Setelah itu sempurnakan sholat yang 1 rakaat tadi. Setelah itu sebelum salam, setelah tahiyat, jenengan sujud 2 kali sujud tadi baru salam. Enggak perlu ngulangi sholat dari awal, loh 4 saya 3 rakaat, berarti saya harus ngulangi lagi. Enggak perlu, 1 rakaat aja nambahnya. Oh. Ya. Okay. Ya. Paham Ini ya? tapi untuk sholat fardu aja ya berarti ya Ustazah? Wah, sholat fardu, sholat wajib pun, sholat sunat pun iya. Tapi sholat sunat 2 rakaat rata-rata kayaknya sulit. Iya. Kalau rawatib kan ada yang 4 rakaat itu di zuhur atau Iya. di asar. Iya. Kalau di dalam sholat qobliyah atau sholat sunat, boleh tidak tahiyat awal pun boleh. Jadi kita umpamanya, saya tidak tahiyat awal, lanjutkan aja. Berarti rakaat ketiga, rakaat keempatnya itu pakai surat. Kalau mau sekaligus, maksudnya mau 1 kali salam. Tapi rata-rata biasanya orang-orang itu walaupun sholat sunatnya itu 4 rakaat, pakainya 2 salam gitu. Jadi insya Allah lupanya jarang. Lanjut. Ya, kasih lanjut. Dokter Dia. Iya. Maaf. Monggo, lanjut dok. Dokter Dia ya, bacain. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menyelesaikan sholatnya yang baru 2 rakaat, Yulzadain berkata kepada beliau, apakah sholat di qasar? Oh, ini kayak tadi ya? Sudah, ya. Lanjut aja ya. Lanjut aja ya, saudara. Aja ini sudah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sholat bersama kami dalam suatu sholat malam. Juga sama dok. Hah? Ini sama juga ini? Sama. Coba. Iya kan? Oh. Iya. Oh iya. Iya. Lanjut. Dari Abdullah ibnu Buhainah al-Asadi, sekutunya suku Abdul Muthalib, bahwa Rasulullah SAW mendirikan sholat zuhur, namun ini juga sama ya? Ya. Tidak melakukan duduk tasyahud awal. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ini sujud sahwi. Takbir pada setiap akan sujud posisi duduk sebelum memberi salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai ganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Jadi artinya imamnya lupa, makmumnya ikut lupa juga. Sungkan memberitahu hilang suara. Jadi makmumnya itu dianggap juga lupa juga, jadi makmumnya juga harus sujud sahwi gitu kan ya? Iya. Iya.
makmum tidak lupa, makmum karena beliau mengikuti gerakan si imam, jadi lupanya imam harus diikuti oleh makmum gitu dok. Iya. Ya, karena Ya, kita Ustazah. diperintahkan untuk mengikuti gerakan imam gitu. Ya, udah jelas ini, lanjut. Jadi sekali lagi saya jelaskan, nggak boleh ngeyel kita di belakang. Itu imam lupa loh, dia tidak tahiyat awal. Maka kita yang makmum itu nggak lupa, yang makmum ini nggak lupa. Maka saya tahiyat awal sendirian, nggak boleh ya. Ya. Harus ngikuti Jadi imamnya. harus mengikuti imamnya. Kalau tadi kada Gitu. lupa terus kita langsung makmumnya pada laki-laki bilang subhanallah gitu gimana, Us? Ya, memang subhanallah gitu. Dari laki-laki, kalau perempuan kan tepuk tangan. Nah, si imam harus respect terhadap kalimat Mantap. yang diucapkan dari subhanallah gitu kan. Loh, berarti saya ini ada yang lupa. Mungkin si imam tadi kan sambil doa, maksudnya sambil bacaan sholat, sambil mengingatkan, oh iya saya dalam hati tadi, oh iya saya tidak tahiyat awal. Maka si imam menyempurnakan nanti setelah tahiyat sebelum salam, imam sujud sahwi. Maka diikutilah sujud sahwi. Tapi kalau umpamanya imam assalamualaikum masih tidak respect terhadap subhanallah, kasih tahu, loh mam, Anda tadi lupa nggak tahiyat awal gitu. Apa iya tak? Iya, langsung sujud sahwi. Beliau harus duduk dalam posisi tahiyat tadi, maka langsung sujud sahwi, maka diikuti oleh orang banyak. Tidak perlu menambah tahiyat karena kan sudah sempurna. Cuman tidak sujud sahwi aja, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Oke, seperti itu, dok. Iya. Iya. Monggo dokter dia gimana? Iya. Lanjut dok. Ya. Ini toh. Siapa Sus? Dokter Ana ya, monggo. Iya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika panggilan sholat azan dikumandangkan, setan lari sambil mengeluarkan ketut hingga ia tidak mendengar azan tersebut. Bila panggilan azan telah selesai, maka setan kembali. Dan bila iqamah dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqamah selesai, dia kembali lagi untuk mengganggu hatinya seseorang. Saya berkata, ingatlah ini dan itu yang semestinya tidak diingat, sehingga seseorang membayangkan hingga akhirnya orang itu tidak tahu berapa rakaat sholatnya sudah dilaksanakan. Kayak tadi nih ya usia. Oleh karena itu, dia bilang, seseorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dari sholat yang sudah dikerjakannya, apakah 3 atau 4 rakaat, maka dia hendaklah melakukan sholat sujud 2 kali dalam posisi sujud. Ini sudah sama seperti yang tadi. Ya, sama. Sujud sahwi ada yang lupa. Mau tambah sampai di sini dokter dia, Bu Susi? Cukup sampai sini ya, Ustazah. Cukup. Ya, untuk istirahat semuanya juga, alhamdulillah, mudah-mudahan rutinitas kita ini dijadikan oleh Allah sebagai penambah bagi ilmu kita, dan semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat untuk kehidupan kita. Semoga kita oleh Allah cahaya untuk menempuh kebaikan, dan semoga Allah meridhoi dan merahmati kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah.